Luar biasa ya. Kali ini tema yang diberikan oleh Channel Rumi Jakarta. Jadi kita paham hidup setelah mati ini kita harus bagaimana. Buya, ini ada keraguan saya. Katanya jenazah yang sudah dikubur, lalu ditinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsnya? Ya, nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak energi. Ya. Energi? Jiwa bukan? Ya, nafs atau jiwa, itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh ya? Tetap ruh. Namun, porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah, hancur juga. Hancur di atas, sama hancur juga. Hancur di laut, itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik. Ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya, yang nafs tadi tidak hancur. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini, kemudian ada yang dia bertahan, energi itu, selama hayat masih di kandung badan. Ada yang Allah sisakan. Itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh, itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah. Jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh, itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian, ini mendetailkan apa yang saya bahas-bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di Bang Dik itu namanya nafsiyah. Atau ruh nafsaniyah. Ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Dan ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik, sebelum sampai ke sana, ruh yang inti, kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam, ini bertahan ketika orang mati. Ada yang bagian terluar, ini hancur ketika jasad hancur. Buya, pertanyaan malaikat munkar dan nakir nih Buya. Kita tentu tidak bisa belajar di masa hidup ya, kecuali amalan-amalan jariah kita yang memantaskan diri kita untuk seperti Buya katakan, di imigrasi kita di dunia ini langsung bertemu dengan Sang Raja. Nah, pertanyaan apa saja Buya yang kira-kira kita tidak bisa latih, tapi di dunia ini kita sering melatihnya kepada kemaslahatan, kepada perjalanan ibadah kita. Iya, iya. Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, Bang Dik, pertama adalah hisab. Jadi ada hisab sebelum hisab. Ada hisab itu adalah hisab barzakh. Ada malaikatnya khusus. Ya, malaikat ini oleh beberapa masyayikh kita disebut namanya kiraman. Wallahu alam, saya belum memastikannya. Malaikat ini akan menghisab, mendata dulu semua yang Bang Dik bawa. Seperti pendataan di imigrasi. Apa saja yang mau kita masukkan ke bagasi, ya, semuanya diperiksa. Atau ketika kita masuk ke ruang tunggu supaya itu safety, maka ini di scanning semua. Nggak jauh berbeda. Apapun yang saya bawa, yang saya belum infakkan, yang belum saya bagikan di waktu di dunia, itu semua akan
didata. Didata. Apa yang pernah saya makan, saya minum, semuanya didata. Setelah itu didata, baru kemudian malaikat datang, malaikat Munkar Nakir. Jadi pertanyaan Munkar Nakir itu adalah fase kedua di alam barzakh setelah hisab. Oh, Kita sebut ini hisab barzakhi, hisab alam barzakh, yang kemudian Setelah adalah itu baru. fitnatul qabr. Ini disebut dengan pertanyaan ujian di kubur. Lama sekali Bang Dik. Sangat lama. Jadi dari fase pertama ke kedua itu panjang. Walaupun dalam hadis ceritanya sangat pendek sekali. Kan Nabi lagi cerita beliau, kisah beliau, dikisahkan ulang oleh para periwayat hadis. Periwayat hadis hanya menceritakan yang mereka dengar. Tapi kalau ahlullah, mereka mengalami sendiri, bahkan dimasukkan Allah ke alam sana, baik laut mimpinya, mati surinya, lalu zikirnya. Dan ini diabadikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruf. Saya sangat menyarankan Bang Dik baca buku itu, kitab Ar-Ruf. kita baru. Ya. Apa pertanyaannya? Dia nggak nanya, Bang Dik ini tahajud. Gak nanya. Nggak ditanya, Bang Dik ini sholat hafal Quran berapa? Yang Istri ditanya. berapa? Nggak ditanya. Alhamdulillah. Beneran Bu ya? Serius. Bisa. Nggak ditanya, Bang Dik ini tentang baca Qurannya berapa juz sehari. Nggak ditanya. Yang ditanya, man robbuk. Rob kamu, Tuhan yang kamu cari, Tuhan yang kamu tuju, Tuhan yang kamu menghambakan dirimu kepadanya, itu siapa? Jadi nggak ditanya aneh-aneh. Ibadat nanti, Bang Dik. Oke. Nanti Yang pertama pertanyaan. ditanya siapa Tuhan. Siapa Tuhanmu dulu? Yang kedua Bu ya. Yang kedua, itu kalau bisa jawab. Yang jawab nanti bukan lisan ini, Bang Dik. Apa yang sering kita ingat semasa hidup? Lalu, Itu yang lebih dominan. Ya, Bang Dik, kita ngobrol begini untuk apa? Mau viral lagi? Viral. Mau terkenal lagi? Nggak kepikiran Bu. Mau fulus? Enggak. Kalau itu berarti itu Tuhan kita. Jadi saya berbuat untuk apa? Bukan berarti Bang Dik setelah ini, setelah ngajar, setelah apa, terus nggak boleh nerima honor, bukan. Tapi kita ini berbuat untuk apa? Berbuat untuk materi atau untuk imateri. Itulah Tuhan. Jadi yang menjadi tujuan, yang menjadi obsesi. Nah, dahulukan ini, baru munculkan yang berikut-berikutnya. Jangan terbalik. Ya. Ya, jadi bagus sekali itu ya. Bahwa aneh juga, kemarin Buya sempat bilang bahwa semua yang diciptakan di dunia ini adalah hasil ciptaannya, dan kalau Anda tidak bisa melihat yang Maha Mencipta, itu sebenarnya Anda adalah makhluk yang sia-sia. Jadi saya terima kasih buat channel Rumi Cafe Jakarta ini. Saya ada di sini sebenarnya ingin berguru kepada Buya, karena banyak yang saya tidak tahu daripada yang saya tahu. Seperti barusan, jangan-jangan selama ini saya mengetuhankan keterkenalan, keviralan, gitu. Sehingga Allah yang tidak bisa ditipu, dia ya basir, ya sami, dia mengetahui isi jeroan kita ya. Lalu yang kedua Buya, ketika ditanya siapa Tuhan, yang kedua, Siapa nabimu? Ini ada yang unik. Ketika pertanyaannya siapa nabimu? nah ini, Kalau di riwayat lain, bukan siapa nabimu. Tiba-tiba ditunjukkan satu sosok, lalu nanti Bang Dik ditanya, itu siapa? wujudnya langsung. Ya. Ini dalil mimpi. Maksudnya gimana Buya? Jadi ketika Bang Dik nanti masuk ke alam barzakh, nanti ada satu sosok dikasih unjuk. Lalu Ini Bang Dik siapa? disuruh tanya, ini siapa? Jika waktu di dunia tidak mempelajari tentang dia, siapa dia, tidak pernah bermimpi dia, tidak pernah melatih sir jiwa ini, rahasia di dalam kolbu ini, untuk mencari tahu siapa dia, maka orang itu akan mengatakan, kayaknya mirip seseorang deh. Gitu. Sebut artis Korea gitu ya. Ya, nanti akan ngomong begitu. Akan, Tapi jika dia pernah mempelajari sosoknya, bahkan diberikan mimpi di waktu hidupnya, Allah. dan ini dalil, kalau banyak orang bertanya, gimana mimpi Nabi? Gimana memastikan Nabi? Kan belum ketemu. Jika seandainya seseorang mimpi Nabi sebelum ketemu fisik itu dianggap batal, tidak sah, mimpinya tidak valid, maka pertanyaan dalam kubur ini jadi tidak valid. Ya. Berarti kita sedang mengingkari banyak hadis. Allah lewat Sayyidina Munkar Nakir ngasih pertanyaan, ini siapa? Padahal secara fisik nggak pernah ketemu. Gitu. Lalu siapa yang pernah ketemu? Ya. Yang pernah bertemu adalah inti energi tadi, yaitu ruh yang pernah ditiupkan. Jika dia pernah diingatkan di waktu hidupnya mengenal orang ini, maka dia pasti berlinang air matanya. Ya, seorang perindu, seorang yang cinta Nabi, kalau disebut kekasihnya Rasulullah, pasti matanya berlinang. Kullul habib ila habibi tamilu.
semua pencinta kepada kekasihnya, hatinya condong. Apa ciri-cirinya? Disebut namanya, maka dia bergetar, bulu romanya berdiri, matanya berlinang, dadanya berdebar. Ya. Oleh karena itu, jika dia mengenal sosok ini dan teringat sosok ini saat di dunia, saat melihat itu, dia lebih kenal lagi. Itulah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Secara fisik belum ketemu Bang Dik, tapi dikasih pertanyaan. Kita saling mendoakan ya, teman-teman semua ya. Saya sudah mempelajari ciri-cirinya, tapi sampai hari ini, demi Allah, saya belum berjumpa dengan beliau. Tapi kerinduan itu pasti kita sama-sama merindukannya. Tapi karena mungkin keduniaan kita terlalu kuat, makanya kita ada di channel ini untuk belajar. Saya berada di sini juga bukan orang yang sebanding dengan beliau. Ini guru, ya, dan beliau ini banyak muridnya. Mungkin kalau diurut saya ini murid paling terakhir ya, tapi mungkin orang yang beruntung gitu ya. Lebih tepatnya begitu. Dia orang yang levelnya di atas tuh, siapa orang bahagia. Dia dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalan soleh. Lalu level lebih tinggi lagi, siapa orang yang beruntung. Nah, orang yang diberikan kekayaan hati, kaya harta, berjumpa dengan orang-orang yang kaya akan ilmu. Makasih Buya. Masya Allah. Yang pertama ditanya tentang siapa Tuhanmu, yang kedua ditanya tentang Nabimu, yang ketiga Buya. Cukup dua pertanyaan itu yang paling inti. Paling inti ya. Nah Buya, ini teman-teman juga pernah mungkin ya berjumpa dengan seseorang yang melihat alam gaib, bahwa taruhlah mereka sudah ditanya semua harta bendanya selesai dan dia menunggu. Apakah dia berkegiatan seperti alam ketika kita masih hidup, masih belanja, ya, masih karena ada di hutan mana katanya gitu. Dia melihat ada kehidupan di alam yang lain gitu ya. Mau nggak mau lagi dikubur. Nah, tapi ini butuh penjelasan Bu ya, biar nggak Baik. baik dari seorang guru ya. Ya. Wah, dia bermajelis juga kadang-kadang Bu ya. Iya, ya. Itu semua dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan dua lafaz yang ada di Quran mengenai orang-orang yang soleh itu berada fi illiyin, berada di illiyin. Illiyin. Illiyin ini tempat yang higher place, tempat yang sangat tinggi. Coba dijelasin Bu ya. Kalau dalam riwayat hadis dikatakan fi sama'is sabi'ah, di langit ketujuh. Jadi ruhnya diangkat, diberi kesempatan untuk hidup tembus sampai ke langit ketujuh. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ruhnya orang-orang yang syuhada itu ibarat burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga, atau dia ada di paruh burung-burung yang ada di surga. Maksudnya apa? Kalau di burung berarti bisa terbang, Bang Dik. Ini menunjukkan kehidupan yang sangat luas, dia bisa berangkat kemana saja. Ya, inilah yang pernah dulu dijelaskan oleh masyayikh kita, oleh Syekh Nazib, Abah Guru Sekumpul, oleh Syekh Ahmad Al-Kattani, Ahmad Kaftaru. Mereka semua menjelaskan bahwa ketika ruh berpisah dari badan, justru dia lebih merdeka daripada dia ketika seperti ini. Jadi guru ketika masih hidup, lalu kita membangun koneksi rohani dengannya. Dia mungkin sedang sibuk dengan persoalan badannya, dengan anak istrinya, murid-muridnya yang ada secara fisik. Tapi jika dia sudah wafat, dia lebih merdeka dan lebih mudah membantu seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi alam di sana mirip-mirip seperti alam di sini juga, tapi tergantung dia bawa bekal apa, bawa peta apa. Dan yang paling penting Bang Dik, saya pernah membahas di sini sebelumnya, Sidi Abdullah Daghestani, kemudian Al-Habib Zain bin Smith pernah mengatakan hal yang sama. Orang yang tidak sempurna keruhaniannya waktu hidup di dunia, jika dia mukmin atau dia wali, dia akan suluk lagi, akan ngaji lagi, akan belajar lagi, akan hadir lagi di majelis-majelis yang bisa memenuhi kehausan rohani mereka. Karena mereka nggak butuh lagi ilmu-ilmu untuk biar terkenal viral, nggak butuh ilmu filsafat, nggak butuh ilmu fikih, karena mereka nggak perlu sholat 5 waktu. Yang mereka butuhkan adalah yang disembah waktu sholat 5 waktu itu siapa? Ilmu mengenai zat inilah yang mereka cari. Boleh kita sebut ma'rifat zatillah. Ilmu mengenai ma'rifat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua arwah akan menyempurnakan itu, Bang Dik. Di alam mahsyar nanti sama begitu lagi. Makanya nanti ada syafaat. Ya. Itu semuanya adalah perpengaruh. Nanti kita cerita ada bab khusus tentang padang mahsyar. Insya Allah. Bu ya, penjelasan di surat Al-Fajr 4 terakhir itu, hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, maka aku berikan surga. Itu
penjelasan itu di alam ruh tadi yang Buya jelaskan, atau di alam yang kita masih hidup? Baik. Dalam hadis Imam Nasai dijelaskan dengan detail, ada 1 halaman penuh, bahwa ruh orang beriman, apabila mereka dijemput oleh malaikat maut, maka dijemput dengan rupa yang bagus. Lalu dipanggil dengan kalimat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu adalah undangan dari Allah yang disampaikan lewat malaikat maut. Ya, ya. Jadi malaikat maut ini dapat izin untuk memiliki rupa yang banyak. Jadi Bang Dik, kalau kadang-kadang malaikat maut itu berupa manusia, kayak orang soleh, kadang-kadang kayak algojo, menakutkan. Lalu, apabila yang dicabut ini bukan orang yang baik, maka panggilannya bukan nafsul mutmainnah, an-nafs al-khabitha. Ya? Apa itu, Buya? Jiwa yang keji, jiwa yang galau. Nah, nanti setelah masuk ke alam kubur, ditanya lagi, jika dia bisa jawab, maka dipanggillah semua amalannya, baru disuruh, wahai jiwa yang thayyibah, tidurlah. Disuruh tidur, Bang Dik. Secara nafsiyah dia tidur, tapi ruhiyahnya bisa ngaji lagi. Ya, ya, ya. Dan sebaliknya, yang tadi masih berperkara ini, dia tidak akan bisa tidur. Apakah orang yang punya masalah bisa tidur? Tidak. Nggak bisa tidur. Di sana, masalah kita banyak. Jika tidak ada yang handle, Bang Dik nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada yang handle. Dia tidurnya sebuah latihan untuk kematian yang panjang atau enggak, Buya? Tidur itu ibarat daripada rehab. Dia diselesaikan semua masalahnya. Maka tidur disebut akhul maut, saudara mati. Tidur itu dalam bahasa Nabi, jika orang beriman, mati, maka dia istirahat dari dunia. Yastarih. Dia istirahat dari dunia. Dan dunia istirahat dari dia. Tapi dunia menangisi kepergiannya. Ya, ya, ya. Maka coba lihat orang-orang soleh jika meninggal, maka ditangisi oleh dunia. Ya. Tapi kalau orang-orang yang fajir, orang-orang yang keji, jika dia meninggal, dunia, wah syukurin lu mati lu. Ya. Itu ada terjemahan dari kalam-kalam dunia. Jiwanya sangat keji.